Di dalam kesempatan ini saya akan bicara beberapa hal. Pertama, tentang pandangan kebangsaan untuk Nahdlatul Ulama. Yang kedua, mengenai radikalisme, terorisme, baik global maupun nasional, serta ancamannya untuk Indonesia, dan apa yang seharusnya kita lakukan. Mudah-mudahan waktunya ini cukup. Tahun 1983 di Situbondo, Jawa Timur, ulama-ulama berkumpul di sana. Ulama-ulama ini ketika itu ulama yang benar-benar panutan, bukan ulama yang suka dikritik sana sini. Kalau ulama ini bilang A, semua akan ikut. Semua. Ketika itu ada Al-Mukarram Kiai Makhrus Ali, ada Kiai As'ad Samsul Arifin, ada Kiai Ahmad Siddiq, ada Kiai Abdullah Siddiq, ada Mbah Mat Watu Congol, ada Kiai Baydhawi. Beliau adalah kiai-kiai sufi sekaligus kiai lapangan, sehingga mengetahui betul apa yang sesungguhnya terjadi di kalangan umatnya. Beliau ini saya mungkin tidak melebih-lebihkan. Beliau ini basor dan basirohnya jalan. Sehingga kalau menuntun umat itu sekarang dan prospek yang akan datang. Nah, kalau sekarang ini kan berdasarkan pendapatnya banyak yang berdasarkan pendapatan. Ya mungkin yang tersenyum ini pengalaman. Di situ dibicarakan bagaimana menyatukan NU dan Indonesia. Asalnya belah-belah, NU, Masumi, ada P3 di situ, ada PNI, ada bagaimana macam-macam. Tapi bagaimana NU disatukan dengan bangsa. Jangan lagi menjadi bagian kecil-kecil dari organisasi politik yang kecil. Akhirnya berdebat di situ 3 hari. Perdebatan ini begitu serunya, sehingga saling menggebrak meja. Tetapi bukan karena marah, tapi karena al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Akhirnya tahun 84, setahun setelah itu dimuktamarkan hasil Munas Alim Ulama 83. Isinya adalah khittah NU 26. Artinya NU dikembalikan kepada asal dari para ulama aulia yang mendirikan. Dulu maunya apa? Kembalikan ke sana dulu. Kemudian dikembangkan sesuai dengan perkembangan Indonesia. Maka diputuskanlah beberapa hal. Tolong ini yang mudah-mudah dicatat. Pertama, at-tasfiyah
wa tanmiyah. Pemurnian ajaran NU sekaligus pengembangannya, tapi pengembangan tidak boleh geser dari miqat dan manhaj Nahdiyah. Harus dimurnikan. Kenapa? Keruh ketika itu. NU, partai NU, ribut ini dan sebagainya, sehingga masalah-masalah diniyah dan mabadi' khairu ummah, artinya sumber-sumber pengembangan masyarakat ini rontok. NU tidak punya apa-apa kecuali DPR, dan DPR itu juga tidak nyokong belas ketika itu. Nah, tetapi karena zaman ini berubah, maka pemikiran NU ini harus diluaskan. Tapi diluaskan itu tidak boleh geser dari ahli sunnati wal jamaah. Nah ini karena kalau geser bisa jadi liberal, kalau geser lagi bisa menjadi ekstremis, geser lagi bisa jadi pemberontak. Maka penggeseran itu harus manhaj. Kedua, penetapan Pancasila sebagai ideologi negara. Dan NU tetap menggunakan ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Karena ahli sunnah di dunia ini sangat luas. Maka kita mengambil bagian saja dari ahli sunnah yang sangat luas itu, ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Sebab di luar mungkin bukan Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal. Nah, apa alasannya? Ketika itu NU dihujat kiri kanan, menukar agama dengan Pancasila, munafik segala macam. Alasannya karena Mitsaqul Madinah, piagam Madinah, tahun kedua dari hijrah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu membuat aturan untuk negara Madinah. Nah anehnya aturan itu tidak disebut negara Islam. Aturan itu disebut mitsaq, kesepakatan, referendum dari masyarakat Madinah. Jadi sangat demokratis. Isinya apa? Isinya adalah pilar-pilar nilai-nilai Islam yang harus dimasukkan di Mitsaqul Madinah itu, sekalipun namanya apa saja. Pilar-pilar itu apa? Satu, ukhuwah bainal muslimin, persaudaraan di antara orang Islam. Kenapa kok tidak ukhuwah Islamiyah? Karena kalau ukhuwah Islamiyah itu otomatis yang ruwet itu Islamnya apa orang Islamnya? Yang ruwet itu orang Islamnya. Jadi yang disuruh ukhuwah itu orangnya. Ketentuannya bagaimana? Kalau selisih sedikit, lana a'maluna walakum a'malikum. Selisihnya berat, didiskusikan. Masuk di dalam bidang usul. Kalau sudah keluar dari Islam, harus tegas, ini bukan Islam. Misalnya ada orang ngaku malaikat Jibril, pernah dengar? Apa? Lia Edan. Dia mengaku malaikat Jibril. Lalu ada orang namanya Musaddiq mengaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi. Dua-duanya ditangkap polisi, dimasukkan di dalam sel, ditanya, Jibril ini pernah ketemu Nabi ini apa enggak? Ternyata enggak pernah ketemu.
Udah bangsa-bangsa ke sini enggak usah ampun, sudah dihukum aja. Patokannya itu jelas. Nah dulu sebelum 84 beda kita sama Muhammadiyah kan cuma sedikit ya. Tahlil enggak tahlil, kunut enggak kunut. Sekarang sudah enggak ribut kunut enggak kunut karena anak-anak sudah enggak sholat subuh. Tapi kalau sudah di tengah usul bicarakan, yang bicarakan harus ulama, jangan diecer di jalan-jalan. Itu ukhuwah bainal muslimin. 3, persamaan tindakan hukum terhadap warga negara. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas fahkumu bil adl. Ini bainan nas loh ya, bukan baina NO, bukan bainal muslimin. Adil, sama rata sama. Ekonominya bagaimana? Sama rata, sama-sama merasakan. Kalau ekonomi tidak bisa sama. Ma'afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi wali rasulihi walidil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Harus rata sekalipun tidak sama. Karena tukang tambal ban kan tidak bisa rezekinya sama dengan pabrik ban, Pak. Tapi podo-podo oleh, podo-podo barokah. Halalan thayyiban barokah. Banyak orang miskin anaknya jadi bupati, orang melarat anaknya jadi jenderal, banyak. Nah yang jenderal anaknya kena narkoba. Jadi yang hebat yang melarat atau yang jenderal. Nah terus lagi hak orang-orang non muslim pada bidang sosial dipenuhi, tapi tidak boleh campur aduk agamanya. Jadi pembangunan oleh Pak Bupati ini pemborongi Kristen, ora usah diurus. Karena itu sama-sama masalah dunia. Tapi ndak usah tahlilan terus ning gereja ben ketok hebat. Itu ngene itu. Terus wong Kristen dikongkon Jumatan, nggak usah, kok sandalnya hilang. Kan orang Kristen kalau ngenyek kita kan gitu. Oh, wong Islam sembahyang sandalnya hilang. Ya mesti ae Mas, wong sandalnya ora tinggo. Nah sampean kan sepatu nih tinggo. Dadi ya ora hilang. Sing hilang sepeda motor. Jadi begitu. Hak sipil diberikan. Luar biasa. Yang kelima, ada nasionalisme di situ, di mana kalau negara diserang, seluruh agama harus bangkit membela negeri Mekah. Madinah, maaf. Ini ajaran Kanjeng Nabi. Ini tidak pakai jeneng, tidak pakai format. Sudah pokoknya Islam itu ya pokoknya ini mlebu gitu. Inilah yang dipakai oleh penetapan Nahdlatul Ulama di dalam penetapan Pancasila. Karena Pancasila itu masing-masing kata-katanya nggak ada yang bertentangan dengan Islam. Bahkan yaitu intinya Islam. Sayangnya sampai sekarang Pancasila itu nggak ada yang jaga, Pak. Nah itu digerogoti sana, digerogoti sini setelah 20 tahun ini. Nah, ini tentang khitah. Ketiga, khitah itu isinya NU urusannya langsung bangsa. Tidak usah muter lewat partai. Dulu NU P3 baru Indonesia. Jadi awak-awak ini bagian dari P3. Padahal P3 lebih kecil dari NU. Jadi ono omah kok dinggoni di kamar. Ini kan tidak masuk akal.
Ono omah sak meneh gedene dilebokno ndek kamar. Nah, akhirnya membebaskan dirinya dari organisasi politik. Lalu politiknya bagaimana? Serahkan saja kepada rakyat, kepada Indonesia, apapun politiknya. Nah, sekarang ini kok mau diwalik-walik lagi? Jadi NU perlu PKB, tapi PKB tidak boleh sama sekali menguasai NU, karena kalau itu dilakukan akan mengkerdilkan Jamiah Nahdlatul Ulama. Jadi bukan saya tidak suka sama PKB, wong saya termasuk pendiri kok. Tapi mbiyen si bohnya iku digawe kongkon-kongkonane oh, iki ana hukum ngene-ngene ya perjuangno. Nek gelem, nek gak gelem ya lapor gak iso. Lha saiki kok NU nih sing dipencloki. Lah ini kan ndak ada karu-karuan. Nah, kalau NU dipolitikkan, maka dia akan sesempit taktik politik, bukan lagi kebangsaan. Saya selalu mendukung PKB, selalu. Timbangane bocah-bocah nganggur lah arung nyambut gawe. Sebab nek nganggur iku njaluke dhuwit niku nang kula, Pak. Nanti arep wis semua ben dadi. Tapi kalau ini dibalik, maka itu adalah pengkhianatan. Tulis ya. Itu adalah pengkhianatan terhadap khittah Nahdlatul Ulama. Kemudian yang keempat apa kelima? Keempat itu pengembangan mabadi khair ummah di bidang pendidikan, di bidang tahsil masail dan sebagainya. Mabda ini dikembangkan. Kemudian di set tempel menjadi khittah Nahdlatul Ulama. Jadi jelas panciani NU kebangsaan itu jelas. Khittah 84 itu tadi. Nah, setelah mancik di sini, kemudian ada reformasi, negara ini akan diatur oleh partai politik. Nah, maka saya rundingan sama Gus Dur, Gus panjenengan sing mimpin PKB, kula tak mimpin NU mawon. Kula mboten sah panjenengan dadekno PKB, panjenengan mawon dadi sak presiden. Dan ketika itu memang saya tidak masuk pengurus sampai sekarang. Tapi saben kampanye ya direweli karo bocah-bocah kok kon melok kampanye. Bareng wis di kampanye dadi ngrasakno kok eling, metuk wae ora. Al-politiku itu wahwa syai'un ghaib.